Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Adika dari kelompok 8 metode penelitian kuantitatif C3 MPI FTIK Winhas Jember. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang validitas desain penelitian eksperimental. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang validitas internal. Validitas internal meliputi yang pertama itu ada histori, dan yang kedua ada maturasi, dan yang ketiga ada testing, dan yang keempat ada instrumentasi, dan yang kelima regresi statistik, dan yang terakhir yaitu seleksi subjek yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita akan membahas validitas eksternal yang meliputi pertama itu ada interaksi pretest perlakuan, yang kedua interaksi seleksi perlakuan, yang ketiga spesifitas variabel, yang keempat pengaturan reaktif, dan yang kelima interferensi perlakuan jamak. Yang terakhir yaitu kontaminasi dan bias pelaku eksperimen. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan validitas internal dan eksternal. Ini ada penelitian eksperimen yaitu yang lebih mementingkan validitas internal dibanding validitas eksternal. Pada praktiknya seringkali validitas eksternal lebih rendah. Hal ini karena peneliti ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Peneliti berusaha ketat untuk mengontrol variabel sekunder, pengaruh dari variabel luar atau variabel bebas terhadap variabel terikat dihilangkan. Akibatnya kondisi penelitian menjadi tidak alamiah karena situasi penelitiannya terkontrol. Hal ini menyebabkan validitas eksternal tidak terpenuhi. Penelitian eksperimental lebih mementingkan randomisasi daripada random sampling. Subjek penelitian yang digunakan tidak mewakili populasi, yang menyebabkan subjek penelitian yang digunakan menjadi homogen. Validitas populasi menjadi rendah. Pemberian variabel bebas pada subjek penelitian untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat dalam penelitian eksperimental lebih sering hanya dilakukan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lebih besar dibandingkan pemberian variabel bebas pada beberapa waktu yang berbeda. Validitas temporal menjadi rendah. Kesimpulan dari hubungan tersebut yaitu penelitian yang memiliki validitas internal tinggi akan menunjukkan validitas eksternal yang rendah. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang meningkatkan validitas internal atau caranya. Caranya meningkatkan validitas internal. Yang pertama yaitu mengelompokkan unit eksperimen secara objektif. Teknik yang baik untuk mengelompokkan adalah randomisasi. Jika randomisasi tidak memungkinkan, pengelompokan dapat dilakukan dengan penyeragaman atau matching variabel yang berpengaruh, pembatasan variabel sehingga ada homogenitas antar kelompok. Yang kedua yaitu caranya menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel serta prosedur yang tepat. Yang ketiga yaitu menghindari terjadinya interaksi atau proses pembelajaran.
serta perlakuan yang diberikan kepada kelompok kontrol selama kegiatan penelitian berlangsung. Dan yang terakhir yaitu caranya membuat kondisi yang ajek, khususnya di lingkungan eksperimen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan validitas eksternal. Yang pertama yaitu menggunakan pilihan acak atau random untuk memilih orang, setting, pengaturan atau waktu yang digunakan dari populasi yang ada agar generalisasi menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu membuat agar grup individu, manusia ataupun settingnya ataupun pengaturannya dibuat heterogen. Langkah ini ditempuh jika pendekatan random tidak dapat digunakan. Yang ketiga yaitu individu, pengaturan dan waktu dikonsentrasikan agar memperoleh satu grup modal populasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan target populasi yang spesifik, individu, setting, waktu untuk memenuhi target yang ingin dicapai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.